Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini kami dari kelompok SMP 33B akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai beberapa kasus. Sebelumnya, izinkan saya mengenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu, yaitu yang pertama ada Umi Roshida, yang kedua ada Vivin Restia, yang ketiga ada Zawil Humaira, dan yang keempat itu saya sendiri sebagai moderator Yayang Destiarani. Baiklah, mengenai kasus yang pertama itu akan dibahas oleh saudari atau rekan saya, Umi Roshida, kemudian akan dilanjutkan dengan Vivin Restia. Kepada Umi, saya persilahkan. Baiklah, saya akan memberikan penjelasan terkait kasus 1, di mana pertanyaannya, menurut Anda, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal? Kemudian, sebagai calon guru, dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan? Di mana menurut saya, peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik dikarenakan penjelasan guru diberikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing peserta didik, di mana dalam penjelasan guru mampu menjelaskan secara jelas dan sederhana. Kemudian metode pembelajaran yang digunakan sampai sarana dan prasarana yang digunakan sesuai dengan kebutuhan masing-masing peserta didik, sehingga saat tidak dikasih petunjuk soal, siswa mampu mengerjakan soal tersebut. Nah, adapun metode yang cocok diterapkan dalam kasus ini seperti kegiatan praktikum atau penugasan yang penjabarannya sangat rumit, di mana guru bisa menerapkan metode berupa urutan langkah-langkah ini dalam pengerjaan soal tersebut sesuai dengan materi dan kebutuhan dari peserta didik itu. Baiklah, saya akan melanjutkan studi kasus mengenai kasus yang pertama, di mana jika saya seorang guru matematika yang hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial, dan saya membuat langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari soal yang akan dikerjakan, kemudian mendapatkan hasil di mana soal yang dikerjakan oleh peserta didik tersebut benar dan sesuai langkah-langkah yang telah diberikan, dan kemudian jika diberikan satu soal atau mengulangi soal yang sama tanpa melihat urutan, peserta didik mampu mengerjakannya dengan benar. Nah, apakah menurut Anda apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal tersebut dengan benar melalui percobaan yang kedua? Nah, menurut saya peserta didik di sini mampu mengerjakan soal baik dan benar karena guru tersebut telah menggunakan strategi pembelajaran yang sesuai dalam proses pembelajarannya. Nah, gurunya juga sudah memahami mengenai teori-teori belajar dan pengaplikasiannya dalam pembelajaran. Nah, salah satu teori belajar yang diterapkan dalam proses pembelajaran tersebut adalah teori pembelajaran behavioristik. Teori behavioristik ini adalah teori belajar yang mengamati perubahan tingkah laku seseorang setelah diberikan stimulus dan memperoleh respon dari seseorang tersebut. Ciri-ciri dari teori ini salah satunya adalah mementingkan pembentukan kebiasaan melalui latihan ataupun pengulangan. Nah, pada kasus ini juga guru memberikan pengulangan soal, tujuannya untuk memberikan penguatan pada materi dan soal yang dikerjakan. Teori belajar behavioristik ini mampu mengoptimalkan kecerdasan peserta didik yang sudah terbentuk sebelumnya melalui materi yang diajarkan secara berulang dan melakukan latihan secara berkesinambungan. Pada kasus ini, guru membuat langkah-langkah pengerjaan yang mudah dan diikuti oleh peserta didik, sehingga pada pengulangan soal yang sama dengan sebelumnya, peserta didik tersebut dapat dengan mudah mengerjakannya. Kemudian, untuk pertanyaan kedua, jika sebagai seorang calon guru dalam kegiatan belajar seperti apa metode di atas dapat diterapkan? Nah, menurut saya untuk penerapannya itu teori belajar behavioristik ini lebih tepat diterapkan pada kegiatan pembelajaran di sekolah-sekolah dasar ataupun pada saat pembelajaran awal memasuki sekolah menengah pertama, di mana pada proses pembelajaran ini lebih banyak memberikan instruksi selama mengajar dan kegiatan belajar pada sekolah-sekolah dasar umumnya, dan pada sekolah dasar itu juga umumnya didominasi oleh guru ataupun teacher center. Nah, pada anak-anak usia tersebut sangat diperlukan untuk pembentukan kebiasaan belajar yang berfokus dengan cara pengulangan dan mengikuti instruksi yang diberikan oleh guru. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, saya akan
menjelaskan mengenai kasus yang kedua, yaitu saya akan membacakan pertanyaannya terlebih dahulu. Rina adalah seorang guru di kelas 1 SD. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara apa yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik menyelesaikan tantangan belajarnya. Menurut Anda, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Mengapa Anda menyarankan hal tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Baiklah, tahap perkembangan peserta didik pada kelas 1 SD itu sekitar usianya 6-7 tahun. Nah, kita tahu bahwa sifat dan karakteristik peserta didik kelas 1 SD masih terbiasa saat mereka di taman kanak-kanak dahulu. Anak seusia mereka masih mempelajari sesuatu hal itu sambil bermain. Anak SD merupakan anak dengan kategori banyak mengalami perubahan yang sangat drastis baik mental maupun fisik. Karakteristik ini menuntut kita sebagai guru SD untuk melakukan kegiatan pendidikan yang bermuatan permainan, lebih-lebih lagi pada kelas 1 SD. Jika saya menjadi seperti Ibu Rina, maka saya akan membuat pembelajaran yang memungkinkan adanya unsur permainan di dalamnya. Penyusunan jadwal pelajaran hendaknya juga diselang-seling. Nah, misalnya matematika dan IPA itu kita akan menyelingkan dengan pelajaran PJOK atau penjas dan juga seni. Jika kasus yang dialami oleh Ibu Rina adalah peserta didik yang kurang dalam berhitung, di sini saya menggunakan teori behavioristik. Nah, kenapa sih saya menggunakan teori behavioristik? Karena kita tahu bahwa anak kelas 1 SD itu butuh sepenuhnya bimbingan dari gurunya. Jadi di sini teacher center. Jadi guru yang membimbing untuk mengajak siswanya berhitung, misalnya melalui kebiasaan-kebiasaan sebelum memulai pembelajaran. Nah, ibu gurunya di sini sebagai Ibu Rina, ketika masuk ke kelas, mereka akan berhitung terlebih dahulu. Misalnya tidak usah terlalu banyak menghitungnya. Misal dari 1 sampai 20 saja. Nah, di sini ketika diulang-ulang melalui teori behavioristik, itu akan menjadi kebiasaan. Nah, selain itu tadi, guru juga terus melakukan pengulangan dalam mengenal angka-angka. Bisa dilakukan dengan cara bernyanyi. Kita tahu bahwa peserta didik SD kelas 1 itu dia senang sekali bergerak aktif dan juga dia senang belajar sambil bermain. Nah, kemudian teori behavioristik ini juga berfokus pada perubahan perilaku peserta didik. Nah, anak SD kelas 1 perilakunya harus dibentuk sejak awal. Jika ia salah, maka kita akan mengarahkan untuk minta maaf. Nah, begitu juga dalam berhitung tadi. Jika ia salah dalam penyebutan, misalnya di angka 8, mereka salah mengatakan 8. Nah, di sini kita harus memberitahu kepada mereka bahwa pengucapan yang benar adalah 8. Dan juga bisa, misalnya contoh yang lain itu 21. Biasanya mereka 21. Nah, di sini kita mengajarkan sebagai guru, penyebutannya salah, nak. Harusnya itu 21. Nah, ketika itu diulang-ulang terus, itu akan menjadi kebiasaan peserta didik untuk kelas anak 1 SD, dan ketika mereka naik ke kelas 2, mereka tidak akan mengulangi kesalahan yang sama, karena dia telah melakukan kebiasaan-kebiasaan. Jadi, dari pengalaman belajarnya. Baiklah, itu saja mengenai kasus yang dapat saya sampaikan di kasus kedua, itu jawabannya. Selanjutnya, kepada rekan saya untuk menjelaskan kasus selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zawil Humaira. Saya ingin memberikan pendapat saya terkait kasus 3, di mana ada seorang guru bahasa Indonesia yang mengajar di salah satu sekolah negeri yang ada di Bali. Ia bernama Made. Made ingin mengajarkan materi teks deskripsi kepada peserta didiknya. Pada buku ajar yang menjadi panduannya dalam mengajar, terdapat contoh teks deskripsi terkait bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Nah, dengan mempertimbangkan latar belakang dari peserta didiknya, Made pun mencoba untuk memberikan contoh lain tentang teks deskripsi terkait pantai dan makanan khas yang ada di Bali. Nah, yang menjadi pertanyaannya, apakah pertimbangan dan keputusan yang dilakukan oleh Made telah sesuai?
Mengapa demikian? Dan apakah prinsip teori yang digunakan oleh MADE pada kasus ini? Jadi, menurut saya, keputusan dan pertimbangan yang dilakukan oleh MADE telah sesuai. MADE memperhatikan dan mempertimbangkan latar belakang dari peserta didiknya. Hal yang dilakukan oleh MADE ini merupakan suatu pendekatan yang sangat baik dalam pendidikan. Teori belajar berdasarkan pendekatan yang dilakukan oleh MADE berdasarkan kasus di atas menurut saya yaitu teori konstruktivisme. Nah, dalam teori konstruktivisme, pembelajaran dipahami sebagai proses aktif di mana siswa membangun pengetahuan mereka sendiri berdasarkan pengalaman dan pemahaman yang mereka miliki. Nah, dengan mempertimbangkan latar belakang siswa dan memberikan contoh yang relevan dengan pengalaman mereka, MADE membantu siswa dalam membangun pemahaman mereka sendiri terkait tentang teks deskriptif. Nah, dalam kasus ini, MADE memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas di Bali. Nah, yang merupakan bagian dari budaya dan lingkungan sekitar siswa. Nah, ini dapat membuat pembelajaran lebih berarti bagi siswa, karena mereka dapat lebih mudah mengaitkan materi yang diajarkan dengan pengalaman mereka sendiri. Sehingga dengan menggunakan pendekatan berdasarkan teori konstruktivisme dan mempertimbangkan latar belakang siswa, MADE telah membuat keputusan yang sesuai untuk memfasilitasi pembelajaran yang lebih efektif dan relevan. Baiklah teman-teman semua, itu tadi pemaparan hasil diskusi dari kelompok kami SMP 33B. Terlebih dan kurang kami mohon maaf jika ada kesalahan bicara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.